Shalom saudara sekalian, salam damai sejahtera dimanapun saudara berada. Saya berharap saudara selalu ada di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara sekalian, saya akan melanjutkan pembahasan saya dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai yang keempat. Saudara sekalian bisa buka Alkitab saudara di rumah dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai yang keempat. Di video saya yang terdahulu yang berjudul Buanglah Bebanmu, saya berfokus kepada ayat yang pertama yang berbunyi, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Di sana saya mengatakan bahwa ada dua hal yang bisa menghambat perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan, yaitu beban, semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Saya sudah membahas tentang apa itu beban, dan saat ini saya mau membahas kalimat berikutnya, yaitu dosa yang begitu merintangi kita. Saudara sekalian, apa yang dimaksud oleh penulis Ibrani tentang dosa yang begitu merintangi kita? Perbuatan dosa itu banyak. Ada dosa dalam pikiran, ada dosa dalam perbuatan, ada dosa dalam perkataan. Tetapi apa yang dimaksud oleh penulis Ibrani di dalam ayat 1 ini, ketika dia berkata dosa yang begitu merintangi kita? Saudara, saya mengajak kita semua untuk membandingkan ayat ini dengan terjemahan yang lain. Misalnya di dalam terjemahan lama mengatakan dosa yang begitu mudah menjerat kita. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan dosa yang terus melekat pada kita. Dan Alkitab versi Borneo menerjemahkan dosa yang amat mudah menjerat kita. NIV terjemahan bahasa Inggris mengatakan dosa yang begitu mudah menjerat kita. Dan di dalam terjemahan asli Alkitab dalam bahasa Yunani itu berarti dosa yang melekat, menjerat, dan merintangi kita. Nah saudara sekalian, dosa apakah itu? Yang begitu mudah menjerat, yang begitu mudah merintangi perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Saudara, setiap orang punya kecenderungan di dalam dosa-dosa tertentu. Ada orang yang dosanya yaitu mata duitan. Segala sesuatu diukur dengan duit. Ada orang yang dosanya sombong, memperoleh hasil, lalu kemudian membanggakan, menyombongkan kesuksesan dia, seolah-olah di dalam dunia ini dialah yang paling sukses. Dia sombong. Ada dosa orang, yaitu dosa di mulut. Ada orang yang dosanya di otak. Ada orang yang dosanya selalu berpikir yang jahat, berpikir yang negatif terus terhadap orang lain. Nah, dosa apakah yang dimaksud oleh penulis Ibrani di dalam ayat 1 ini? Dosa yang begitu merintangi kita. Saudara, kalau kita ingin tahu, mari kita perhatikan konteks dari pasal 12 Ibrani itu. Di dalam pasal 12 Ibrani, di ayat 1, penulis Ibrani berkata karena kita punya banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Saksi-saksi yang dimaksud adalah tokoh-tokoh iman di dalam perjanjian lama. Mengapa disebut sebagai tokoh-tokoh iman? Karena mereka ada orang-orang yang hidup dalam iman. Karena mereka ada orang-orang yang hidup bergantung, berharap kepada Tuhan. Mereka mengikuti pimpinan Tuhan dan seringkali situasi yang mereka hadapi tidak mudah. Tapi mereka mengikuti Tuhan sampai Tuhan menjemput mereka. Mereka orang-orang yang setia. Mereka orang-orang yang mengakhiri pertandingan yang baik. Mereka ada orang-orang yang bertekun di dalam iman. Itu sebabnya mereka disebut sebagai tokoh-tokoh iman. Di sana ada Habel, orang yang mengerti isi hati Tuhan, sehingga ia memberikan persembahan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada Henok yang hidupnya bergaul dengan Tuhan. Ada Nuh yang hidupnya taat dan setia kepada Tuhan. Di sana ada Bapa Abraham, yaitu Bapa orang beriman. Abraham adalah orang yang taat kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan dan mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Ketika Tuhan berkata, pergilah dari negerimu. Kemana? Tuhan tidak memberitahu, tetapi dia pergi. Tuhan berkata, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan Abraham
berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian dikasih di dalam Tuhan, apa yang dimaksud dengan dosa yang begitu menjerat kita? Karena konteksnya adalah tentang tokoh-tokoh iman, maka dosa yang dimaksud di sini adalah dosa yang berkaitan dengan iman, yaitu ketidakpercayaan kepada Tuhan. Ketidakpercayaan adalah inti dari semua dosa lainnya. Ketidakpercayaan kepada Tuhan melahirkan ketidaktaatan. Ketidaktaatan melahirkan dosa-dosa lainnya. Itu sebabnya jika kita ingin menjadi pemenang, mengakhiri perlombaan hidup kita dengan baik, bertekun dalam iman, maka kita harus membuang ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Kita harus memperkuat iman kita. Kita harus memperkuat keyakinan kita kepada Tuhan. Karena ketidakpercayaan adalah dosa yang begitu mudah menjerat, yang begitu mudah menjatuhkan kita, yang begitu mudah mengikat kita. Nah, saudara sekalian, bukankah ketidakpercayaan seringkali kita alami dan seringkali muncul dalam diri kita? Ketika hidup kita lancar, ketika segala sesuatu berjalan dengan lancar, kita begitu mudah dan berkata, Tuhan itu baik, haleluya, puji Tuhan. Tapi ketika situasi menjadi tidak mudah, seringkali kita mulai muncul keraguan, kita mulai muncul rasa kurang percaya, kita mulai muncul, apakah Tuhan mengasihi saya? Apakah Tuhan masih peduli dengan saya? Nah, saudara-saudara sekalian dikasih di dalam Tuhan, yang dikasih oleh Tuhan, ketidakpercayaan adalah satu dosa yang begitu menjerat, yang begitu mudah mengikat kita. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, itu yang sering kita alami dalam hidup kita. Kita seringkali berlaku seperti orang-orang Israel yang sedang dibawa keluar oleh Tuhan dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madunya. Tetapi ketika mereka menghadapi kesulitan, ketika mereka tidak ada air untuk diminum, mereka mengeluh, mereka berkeluh kesah, mereka bersungut-sungut pada Tuhan, mereka menyalahkan Musa yang telah membawa mereka keluar dari Mesir, dan mereka menyalahkan Tuhan. Padahal Tuhan selalu menyertai mereka, padahal Tuhan selalu memberkati mereka, padahal Tuhan selalu menyediakan apa yang mereka perlu. Pada waktu malam Tuhan menyertai mereka dengan tiang api. Pada waktu siang Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan. Dan apa yang mereka perlukan untuk kebutuhan perut mereka, Tuhan sediakan. Tapi mereka ketika menghadapi kesulitan, mereka mulai bertanya, Tuhan, apakah Engkau peduli? Tuhan, mengapa Engkau membiarkan kami hidup dalam kesulitan? Saudara sekalian, padahal Tuhan sudah mempersiapkan tanah perjanjian buat mereka untuk masa depan mereka yang lebih baik. Tetapi mereka hanya perlu percaya dan taat kepada pimpinan dan kepada apa kata Tuhan. Tapi ketika mereka sedang ada di dalam kesusahan, mereka bertanya, bersungut-sungut, berkeluh kesah kepada Tuhan. Akibatnya orang Israel harus memasuki tanah perjanjian selama melewati waktu selama 40 tahun berjalan di padang gurun. Mereka berkeliling, berputar-putar, hidup mereka terseok-seok. Karena apa? Karena ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Bahkan satu generasi tidak bisa masuk ke tanah perjanjian kecuali Yosua dan Kaleb. Mengapa yang lain tidak bisa masuk? Karena ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Demikian juga dengan hidup kita, saudara sekalian. Jika kita mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita, kita dengar-dengaran apa kata Tuhan, kita taati apa yang Tuhan menjadi kehendak Tuhan, maka kita tidak perlu menjalani hidup kita seperti padang gurun yang terseok-seok, jalan tertati-tati, hidup penuh dengan penderitaan. Karena ketidakpercayaan pada Tuhan akan memperlambat langkah dan memperhambat perlombaan kita. Tetapi keberanian untuk mempercayai apa yang Tuhan katakan
mempercepat bagi kita untuk memenangkan perlombaan dan menikmati tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Saudara, saya mengajak kita untuk melihat Yesaya pasal 9 ayat pasal 7. Yesaya pasal 7 ayat 9b. Di sana berkata, jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Saya ulangi lagi, Yesaya 7 ayat 9b. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Saudara, saat itu Raja Yehuda bernama Ahaz akan diserang oleh koalisi Raja Aram dan Raja Israel. Ahaz dan rakyat Yehuda menjadi ketakutan pada waktu itu ketika mendengar mereka akan diserang. Dan Tuhan mengutus hambanya bernama Yesaya untuk meneguhkan hati Ahaz. Lalu Tuhan berkata, katakanlah kepadanya, yaitu kepada Ahaz, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini. Lalu di ayat 9 Tuhan berkata, jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Artinya, kalau kita percaya dengan sepenuh hati kita, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan kita, maka kita akan teguh berdiri dan kita akan mencapai kemenangan iman. Saudara sekalian, saya menutup renungan ini dengan sebuah cerita. Saya ingat cerita ini sudah lama, tapi masih segar di dalam ingatan saya. Pada waktu saya masih kecil, saya diajak oleh papa saya untuk menyaksikan atraksi balap motor. Nah, pembalap motor ini pada waktu itu saya masih kecil, saya melihat dia begitu hebat, begitu luar biasa. Ada jalan yang berbelok-belok, ada jalan yang berbukit-bukit, dan dia membalap menaiki motornya dengan begitu luar biasa. Lalu kemudian dia berdiri di atas motor dan sangat luar biasa sekali. Dan saya sangat kagum dengan atraksi balap motor itu. Setelah dia beratraksi, kemudian dia berkata kepada orang-orang yang nonton, siapa yang mau ikut dengan saya? Siapa yang berani ikut dengan saya beratraksi? Dan seketika itu tidak ada seorang pun yang bersuara. Ditunggu 1 menit, 2 menit. Lalu kemudian gak berapa lama kemudian muncul seorang anak berkata, saya ikut. Lalu kemudian anak itu naik ke atas motor. Dan kemudian pembalap itu mulai beratraksi. Dia mulai beratraksi bersama dengan anak kecil itu. Dengan atraksi yang sama. Jalan yang berbukit-bukit, berbelok-belok. Dia berdiri di atas motor. Kemudian berbagai macam atraksi lainnya. Orang-orang terkagum-kagum. Wow, luar biasa. Siapakah anak kecil itu? Sampai anak kecil itu begitu berani mengikuti orang itu. Dan ternyata anak itu adalah anak pembalap itu sendiri. Anak itu percaya bahwa papanya ini punya keahlian, punya kemampuan untuk melindungi dirinya dan tidak akan mencelakakan dirinya. Saudara sekalian, bukankah Tuhan kita adalah Bapa yang baik? Tuhan adalah Bapa kita, Yesus Kristus adalah juru selamat kita, dan Roh Kudus adalah penolong kita. Mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena Dia tidak akan pernah mencelakakan kita. Kasih-Nya sudah terbukti, kebaikannya sudah terbukti, pemeliharaan Tuhan bagi kita pun sudah terbukti. Dan jika kita ingin bertekun dalam iman, memenangkan perlombaan yang diwajibkan bagi kita, maka buanglah ketidakpercayaan kita atau keraguan kita kepada Tuhan. Perkuat iman kita kepada Tuhan. Belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Maka Anda dan saya akan mengalami kasih dan sukacita yang besar dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita belajar mempercayakan diri kita kepada Tuhan di dalam suasana hari-hari ini yang tidak punya yang penuh ketidakpastian, tapi di dalam Tuhan selalu ada kepastian. Tuhan memberkati saudara sekalian.
Amin. Saudara-saudara, percayalah dan percayakanlah diri kita kepada Tuhan, karena Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak akan meninggalkanmu. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.